Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, sahabat fillah dimanapun berada, saya doakan mudah-mudahan sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang sekarang lagi diuji oleh Allah dengan penyakit, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, dan semoga selama sakit menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sahabat fillah dimanapun berada, pada mukadimah video yang pertama dulu saya sudah menyampaikan tentang pembagian surat-surat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau membagi surat-surat di dalam Al-Quran itu menjadi 4 bagian. Kemarin sudah disebutkan ada yang namanya At-Tiwal, yang jumlah suratnya ada 7 sehingga dikenal dengan istilah As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Kemudian bagian surat yang kedua yaitu yang namanya Al-Mi'in, yaitu surat-surat yang jumlah kisaran ayatnya sekitar 100 ayat, tidak mencapai 200 ayat. Berbeda dengan At-Tiwal, jumlahnya lebih dari 200 ayat. Kemudian yang ketiga, pengelompokan yang ketiga, Rasulullah mengatakan Al-Mathani, yaitu kelompok surat-surat yang kisaran jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat. Dan yang terakhir adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal artinya ayatnya yang pendek-pendek, terputus-putus, ya. Dan juga jumlah ayatnya yang sedikit. At-Tiwal ini kemarin saya sudah sampaikan terbagi lagi menjadi 3 bagian, ya. Untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan pada papan tulis. Mohon diperhatikan tentang pembagian surat-surat Al-Mufassal, ya. Al-Mufassal ini terbagi 3 lagi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak di papan tulis. Baiklah, perhatikan baik-baik, ya. Mufassal ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama ada yang dimaksud disebut Tiwalul Mufassal, yaitu yang panjang, ya, jumlah ayatnya lumayan panjang. Kedua, Awasitul Mufassal, yang sedang, pertengahan. Dan yang terakhir adalah Qisarul Mufassal. Tiwalul Mufassal surat-suratnya dimulai dari surat Qaf sampai Al-Mursalat, ya. Surat Qaf sampai Al-Mursalat ini kelompok surat Tiwalul Mufassal. Kemudian
Awasitul Mufassal yang pertengahan, yang sedang, dari mulai An-Naba sampai Al-Lail. Dan yang terakhir adalah Qisarul Mufassal, yaitu yang dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ini pendek-pendek ya. Ayatnya pendek-pendek sekali dan jumlah ayatnya juga sedikit. Nah, inilah pembagian Qisarul Mufassal. Dan baginda Rasulullah SAW di dalam sholat subuhnya, beliau yang dibaca adalah surat-surat Tiwalul Mufassal ya, secara umum ya, yaitu dari mulai surat Qaf sampai Al-Mursalat. Surat-suratnya yang dibaca oleh Rasulullah di waktu sholat subuhnya ya, antara surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian untuk sholat Isya, baginda Rasulullah membaca surat-surat Awasitul Mufassal, yaitu dari An-Naba sampai Al-Lail. Surat-surat yang berada di antara surat An-Naba sampai Al-Lail ini selalu dibaca oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat Isya. Dan sholat maghribnya Rasulullah SAW itu membaca surat-surat Qisarul Mufassal antara surat Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi secara umum Rasulullah itu di dalam sholat berjamaah subuh, isya dan maghrib, ini yang dibaca adalah mufassal ya, surat-surat yang pendek-pendek. Sementara untuk sholat zuhur dan asyar, karena itu Rasulullah membacanya secara sir atau tidak dizahirkan, tidak dikeraskan, maka tidak ada hadis yang menerangkan tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah pada waktu sholat zuhur dan asyar ya. Nah, kalau surat-surat seperti yang panjang as-sab'ut tiwal, itu Rasulullah itu hanya dibaca ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam atau sholat sunat tahajud gitu ya. Tidak dibaca di antara sholat-sholat fardu gitu ya. Yang dibaca di saat fardu yang hanyalah surat-surat mufassal ini. Baiklah, kita sekarang akan memulai, kita masuk ke tafsir surat An-Naba ya. Jadi An-Naba ini adanya di sini. Ya, di Awasitul Mufassal, surat yang pertengahan. Ini mulai dari awal juz 30, dimulai dari surah An-Naba. Marilah kita simak tafsir dari surah An-Naba ini. Sahabat fillah, di mukadimah tadi saya sudah membacakan 5 ayat dari surah An-Naba ini ya. Adapun isi kandungan surah An-Naba ya, sebelum saya ke tafsirnya, saya menjelaskan dulu mukadimah tentang surah An-Naba ya. Surat An-Naba ini terdiri dari 40 ayat. Golongan suratnya adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi. Ya, surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Adapun surat-surat yang diturunkan setelah hijrah itu disebutnya kelompok surat Madaniyah. Jadi yang dikenal Makkiyah Madaniyah itu bukan tempat, tetapi fase ya. Yang jadi tolak ukur itu hijrahnya Nabi. Kalau turun sebelum hijrah namanya fase Makkiyah. Kalau turun setelah hijrah namanya fase Madaniyah. Bukan tempat ya, karena misalnya seperti surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu turunnya secara tempat itu di Mekah. Ketika haji wada, selesai haji wada, ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah, turun ayat itu. Tetapi itu dikelompokkan surat Madaniyah karena turunnya setelah hijrah, yaitu tahun 10 Hijriah ya. Nah, itu perbedaan fase Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kemudian surat An-Naba ini turun setelah surat Al-Ma'arij. Jadi sejarah turunnya setelah surat Al-Ma'arij ya.
Kelompok surat Makkiyah turun setelah surat Al-Ma'arij, kemudian artinya adalah berita besar. Ya. Adapun isi kandungan dari surah An-Naba ini adalah tentang berita hari kiamat, kemudian balasan orang-orang yang takwa, kemudian balasan orang-orang yang kafir, dan juga penyesalan orang-orang yang kafir. Di ujungnya itu yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan berkata, alangkah baiknya dahulu kalau aku adalah tanah. Itu penyesalan orang-orang kafir. Jadi secara umum ada 3 poin pokok. Yang pertama tentang hari kiamat, yang kedua tentang balasan orang-orang yang bertakwa, yang ketiga balasan orang-orang yang kafir, dan yang keempatnya adalah penyesalan orang-orang yang kafir. Kenapa ini disebutkan berita besar? An-Naba itu artinya berita besar, ya. Bagaimana tidak disebutkan dengan berita besar? Karena hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Bahkan hadisnya pun digandengkan dengan masalah-masalah besar. yakni hadisnya itu disandingkan dengan iman, dengan rukun iman, rukun Islam, ihsan, kemudian hari kiamat. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau sudah disebutkan man amana billah, selalu diikuti dengan wal yaumil akhir. Ini sesuatu yang sangat besar. Saya ambil contoh saja dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar ibnu Khattab, ya. Di dalam hadis itu diterangkan, kata Umar bin Khattab, suatu hari kami sedang duduk mengelilingi Rasulullah mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih, berwajah bersih, ya. Kemudian tidak nampak di tubuhnya seperti orang yang kecapean, orang yang dalam perjalanan tidak berkeringat begitu, ya, tapi seger, ya, bersih, pakaiannya juga putih bersih, tampak wajahnya segar, tidak lesu, tidak lelah, tidak menampakkan orang yang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba lelaki itu masuk, ya, ke majelis kami. Kemudian tiba-tiba dia datang ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dia duduk berhadap-hadapan dengan baginda Rasulullah SAW sampai kedua lututnya saling bertemu, ya, begini, ya, saling bertemu antara lutut Rasulullah SAW dengan lelaki yang baru datang tadi itu, ya, sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasul. Kemudian dia berkata atau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya, dan engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melaksanakan di perjalanannya. Setelah dijawab itu, lelaki itu berkata, shaddaqta, engkau telah benar. Kemudian lelaki itu bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menjawab, al-imanu antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau yakin, engkau percaya adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Dan engkau yakin percaya akan adanya ketetapan dari Allah, baik ketetapan yang baiknya ataupun ketetapan yang buruknya. Itulah iman. Lagi-lagi laki-laki itu menjawab berkata, shaddaqta, engkau telah berkata benar. Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa sih ihsan itu?
Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kepada engkau. Itulah ihsan. Lalu laki-laki itu berkata lagi, shaddaqta, engkau telah berkata benar. Kemudian dia bertanya lagi kepada baginda Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab dengan bijaksana, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mungkin engkau lebih tahu. Lalu lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah, kalau begitu beritahukan kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu. Lalu baginda Rasulullah pada saat itu menjawab, kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul api dari Yaman. Sebelum muncul api dari Yaman, maka kiamat belum akan dulu terjadi. Dari pungkasan hadis ini menjelaskan bahwasanya hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Makanya disebutkan di sini an-naba adalah berita besar. Amma yatasaalun. Apa yang mereka tanyakan? Ya. Apa yang mereka tanyakan? Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il adzim, tentang berita besar. Yang dimaksud berita besar di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah hari kiamat. Hari kiamat disebut sesuatu yang besar, berita besar, karena kiamat digandengkan dengan hadis yang seperti tadi, hal-hal yang besar yang pokok di dalam Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ya, sehingga kiamat disebutkan berita besar karena disandingkan dengan masalah-masalah besar. Demikian juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Setelah Allah mengungkapkan yu'minuna billah, pasti selalu diikuti dengan wal yaumil akhir atau wabil yaumil akhir. Beriman kepada Allah langsung digandingkan dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Makanya an-naba adalah berita besar karena sesuatu yang sangat besar. Kemudian poin selanjutnya di dalam surat An-Naba ini adalah menjelaskan tentang balasan orang-orang muttaqin, balasan orang-orang kafir, dan juga penyesalan bagi orang-orang kafir. Itu mungkin 4 isi kandungan dari surah An-Naba, ya. Mudah-mudahan karena ini tafsirnya tafsir secara ringkas saja, tidak begitu panjang lebar, maka cukup kita ambil 4 poin dari isi kandungan surah An-Naba. Berita besar yaitu hari kiamat, kemudian balasan bagi orang-orang yang bertakwa, balasan bagi orang-orang yang kafir, dan penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya melalui deskripsi ya di bawah video ini. Ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti ditanyakan kalau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, khususnya tentang mengenai tafsir An-Naba, surat An-Naba ini, karena ini sifatnya ringkas saja, tidak begitu panjang lebar. Tapi mudah-mudahan walaupun secara ringkas ini bisa bermanfaat, tambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan dinilai sebagai amal ibadah, mendapatkan pahala yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.